Pemberantasan prostitusi online menjadi topik perbincangan kita pagi ini. Sudah hadir di sini ada Brigjen Pol Agus Rianto selaku Karopenmas Polri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Nur Iza selaku Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Business Kemenkominfo. Selamat pagi Pak Selamat Nur pagi, Iza. Ya, saya mulai dari Pak Agus dulu. Pak, bagaimana dengan kelanjutan kasus prostitusi online kelas kakap, bisa dikatakan kelas kakap gitu ya Pak ya, yang melibatkan RA ini sejauh ini? Iya, sampai dengan saat ini kita masih terus lakukan proses ya Mbak ya. Kalau dinyatakan kelas kakap ini kan dilihat dari postur kasusnya sendiri. Ya. Sementara ini teman-teman penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Memang kita fokus kepada perbuatan mucikari, dalam artian mungkin bahasa yang sering dipakai itu adalah germonya gitu ya. Nah, sehingga kita fokuskan. Kita berharap dari yang bersangkutan bisa kita ungkap siapa-siapa yang kemungkinan terlibat dalam bisnis kegiatan tersebut. Nah, kita beri kesempatan lah teman-teman penyidik untuk bisa menuntaskan sehingga nanti di proses lebih lanjut kita akan bisa ketahui jaringannya sampai sejauh mana. Nah, jaringannya sudah sejauh mana? Ini kan kalau tidak salah penelusuran Polri terkait dengan prostitusi online ini kalau tidak salah 2-3 bulan terakhir gitu ya betul. Pak ya. Apakah sudah kelihatan sebetulnya seberapa besar sih jaringan prostitusi online di Indonesia? Ya, kalau bicara besar kecilnya itu relatif ya Mbak ya. Dalam artian bahwa mungkin jumlah kuantitas daripada pemainnya kecil tapi yang terlibat besar kan bisa, atau sebaliknya jumlahnya banyak tapi kuantitasnya kecil, ini relatif. Sehingga kita juga belum bisa memastikan sampai sejauh mana. Tapi paling tidak kita mengharapkan juga masyarakat betul-betul mewaspadai hal-hal seperti ini. Karena apa? Belum tentu juga apa yang disampaikan lewat media apapun yang dipergunakan oleh para pelaku ini belum tentu semuanya benar. Maksudnya? Ya, dalam artian misalnya memposting sesuatu, ada informasi terkait dengan ABCD misalnya seperti itu. Maksudnya kayak transaksi gitu ya. Pak? Nah, belum tentu juga itu benar. Kadang-kadang kan informasi itu menyesatkan. Nah, sehingga kita harapkan peran serta masyarakat, terutama pengguna-pengguna teknologi ini untuk betul-betul waspada. Sehingga tidak terjebak, tidak terprovokasi. Akhirnya apa yang ditanyakan Mbak Marisa, seberapa hebat, seberapa besar, seberapa luas. Nah, itu akhirnya kita terjebak di situ. Nah, ini kita harapkan masyarakat lebih cerdas memahami informasi yang dimiliki. Modus RA ini seperti apa sih Pak? Ya, memang kalau yang kita berhasil ungkap ini, memang dia memiliki foto-foto, memiliki nama-nama tertentu, kemudian ada seseorang yang mencoba untuk melakukan aktivitas itu. Membeli istilahnya. Ya, ternyata benar. Nah, kita langsung lakukan penangkapan pada saat itu. Benarkah melalui online gitu? Seperti kalau misalnya kita lihat kasus Dedeh kan dia memang bertransaksi lewat online, menawarkan diri lewat online. Kalau misalnya RA? Ya tidak, jadi online itu kategorinya misalnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Posting sesuatu, itu dilihat, kemudian mereka transaksinya langsung, face to face gitu kan. Ya mungkin cara-cara ini menurut yang bersangkutan mungkin ini akan lebih gampang sehingga tidak bisa dilacak. Karena kan mereka juga tahu kalau orang yang ahli teknologi, yang memahami teknologi, secanggih apapun pasti pemerintah punya penangkalnya, punya pencegahannya ya. Pak Nur nanti mungkin bisa menyampaikan, sehingga lebih baik begitu sudah ada kesepakatan, lebih baik bertemu langsung untuk melaksanakan aktivitas selanjutannya. Ini yang kita berhasil ungkap menyangkut RA ini. Kalau misalnya dari Kemenkominfo, data Kemenkominfo menunjukkan seperti apa prostitusi online di Indonesia ini wajahnya? Tidak ada suatu figur tertentu sejauh mana Kominfo memiliki data prostitusi online itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat itu mengatakan bahwa itu adalah masyarakat yang bisa memantau itu sendiri sebenarnya. Nah, Kominfo dalam posisi ini memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga Kominfo itu bisa memberikan semacam kemudahan, sehingga apa yang diminta oleh masyarakat bisa dijalankan oleh Kominfo itu sendiri. Kadang-kadang sesuatu itu muncul secara tiba-tiba, sehingga belum tentu teman-teman atau siapapun itu menyadari bahwa itu ada di hanya pihak-pihak tertentu yang memang secara intensif dan memiliki eager atau keinginan
Dan dia tuh tahu akan hal itu. Tidak semua orang juga mengerti. Maksudnya gitu. contohnya seperti apa sih Pak? Artinya kita semua kan belum tentu tahu kalau ada prostitusi online misalnya, hal seperti itu. Nah, ketika itu mencuat, baru kita kadang-kadang berpikir, oh barangkali memang ada. Nah, ketika kita selidiki, karena ada kata-kata tertentu, nah kemudian kita tolong kolek misalnya. Dalam waktu secepatnya kita bisa kolek, misalnya ada 483 akun, kemudian kita komunikasi dengan Akun Twitter. apa ini? Twitter. Nah, kemudian dalam waktu 1 hari Twitter bisa jawab, Pak. Nah, mereka menjawab bahwa mereka segera mensuspend itu dan akan melakukan komunikasi. Kemudian apa langkah dari Kemkominfo untuk selain Twitter begitu ya? Karena ini kan tampaknya jauh lebih besar lagi, karena kalau misalnya kita lihat modus RA ternyata dia tidak lewat Twitter gitu loh. Dia bertransaksi via telepon, kemudian bertemu, setelah bertemu kemudian melihat foto istilahnya pesan barangnya begitu. Nah, tanggapan dari Anda selaku Kemkominfo? Ya. Apakah sampai perlu penyadapan begitu? Sampai segitu jauhnya? Ya, artinya bahwa apapun yang digunakan itu adalah alat komunikasi. Itu hanyalah tool saja sebenarnya. Apapun yang digunakan transaksi ataupun apa yang dilewatkan itu kan sesuai dengan kehendak. Kadang kita nggak bisa tahu apa percakapan mereka. Dan belum tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Brigjen Agus tadi, mungkin mengatakan sesuatu di sana, tapi itu juga belum tentu terjadi. Kadang komunikasi itu kan baru level petunjuk, belum menunjukkan suatu evidence atau suatu bukti tertentu. Memang kalau konten itu memang bisa dilihat, kalau komunikasi itu kan belum terjadi komunikasi. Kalau konten itu sesuatu yang sudah reside, sudah melekat pada suatu server tertentu atau bisa ditampilkan, itu masih bisa dideteksi seperti itu. Lalu bagaimana ya, apa yang menjadi solusi gitu untuk memberantas prostitusi online ataupun tidak online secara telepon di Indonesia, Pak Agus? Ya, banyak cara Mbak sebetulnya, banyak cara. Yang pertama mungkin tingkat pemahaman kita terhadap permasalahan yang kita bahas, dalam artian bahwa apa sih yang akan kita komunikasikan, gitu kan. Kemudian apa yang kita lihat, gambar-gambar, foto-foto yang tadi disampaikan Pak Nur, diposting pada media-media tertentu, itu yakinkan bahwa itu belum tentu benar. Apabila ada yang dicurigai atau mencurigakan, segera informasikan kepada Polri maupun Kominfo. Tadi Pak Menteri sudah menyatakan bahwa silahkan sampaikan ke aduan kita seperti ini, nah nanti akan kita tindak lanjuti. Nah kemudian yang ketiga, jangan coba-coba terlibat dalam kegiatan seperti itu. Peralatan pemerintah ini sudah canggih, sudah lengkap gitu kan. Sehingga kita lambat laun pasti akan kita dapatkan itu. Ya contohnya satu ini baru RA ini kita bisa kemukakan. Tentunya awalnya kita akan lihat jaringan-jaringannya, baru kita akan bisa buktikan. Banyak hal-hal proses pengungkapan yang kita lakukan baik berkat kinerja aparat dengan peralatan kita maupun peran serta masyarakat. Nah, sehingga kita juga berterima kasih masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya hidup aman, nyaman, damai itu di lingkungan kita sudah kita berterima kasih, sehingga apapun informasi dari masyarakat kepada kami akan analisa, kami olah. Mengadunya kemana Pak? Ada hotline-nya atau? Ya kita di 1110 itu 1110. tetap berlangsung Mbak ya, itu untuk umum itu. Kalau misalnya di website kita Humas Polri Go.id itu ada juga gitu kan. Kemudian Polri Go.id sendiri ada juga, bisa disampaikan, bisa juga melalui nomor telepon saya yang tentunya sudah sebagian teman-teman wartawan dan juga masyarakat sudah boleh sebagian dipublikasikan tahu. Ya Pak ya? Ya boleh saja, nggak ada masalah karena memang kehadiran saya di sini menginformasikan kinerja Polri dan juga mengharapkan masukan dari masyarakat. Kami tidak akan bisa berbuat banyak, tidak akan bisa bekerja baik kalau masyarakat tidak mendukung, tidak berperan serta. Bicara mengenai alat tadi, kan Bapak juga mengatakan pemerintah sekarang alatnya sudah semakin canggih. Kalau misalnya begini-begini itu bisa diatasi gitu. Kemarin juga pimpinan Anda, Pak Buas juga mengatakan kita udah ada alat canggih. Alat canggihnya itu apa sih Pak? Ya macam-macam Mbak, tergantung dari kepentingannya untuk apa alat kita. Ya kan, buktinya beberapa kasus narkoba bisa kita ungkap berkat peralatan yang kita miliki. Kemudian beberapa kasus teroris kita berhasil ungkap. Pengungkapan kita juga kadangkala apabila kita terbatas, kita dengan pihak Kemenkominfo, beliau lebih canggih lagi, sehingga makanya kalau kita misalnya mau ada situs yang tidak pas,
ada web yang tidak bagus, akun yang salah, kita laporkan kepada Kominfo. Beliau teliti, blok langsung. Nah, itu seperti itu, Mbak. Jadi pemerintah itu, Polri kan bagian dari pemerintah, Kominfo itu pemerintah. Nah, juga kita sudah selalu berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka ya supaya masyarakat kita tidak mudah terprovokasi. Kalau dari sisi hukum, apa pasal yang bisa dikenakan kepada RA ini, Pak? Sementara kita terapkan memang pasal 296 dan 506. Ya 296 itu permucikarian lah istilah di situ, Bang. Siapa memudahkan kegiatan transaksi susila gitu ya, kira-kira secara umumnya. Kemudian kalau yang 506 itu juga lebih fokus kepada yang mempermudah terjadinya kegiatan perbuatan susila. Berarti gitu, sanksinya Mbak. apa? Sanksinya memang kalau dilihat dari KUHP itu, kalau yang 296 itu hanya 1 tahun 4 bulan, sementara yang 506 itu penjara 1 tahun. Kalau kita melihat sanksi yang ada di KUHP itu memang dalam pasal 21 ayat 4 KUHP itu tindak pidana yang dapat ditahan itu di atas 5 tahun, tapi ini yang 2 pasal ini dikecualikan, jadi bisa ditahan pelakunya. Kalau misalnya pasal perdagangan manusia bisa masuk juga, Pak? Kita lihat sementara kita fokuskan kepada KUHP dulu, sementara makanya penyidik masih melakukan proses pendalaman terhadap kasus ini. Apakah misalnya dapat dikenakan undang-undang ITE ataukah undang-undang perdagangan manusia atau mungkin gratifikasi. Nah, ini kan masih kita lihat seperti apa nanti. Dari awal saya katakan postur kasusnya sendiri yang sedang kita tangani seperti apa. Gitu. Bisakah dikenakan undang-undang ITE, Pak? Undang-undang ITE ini merupakan payung sebenarnya, Pak. Jadi apapun yang dilakukan secara elektronik, jadi evidence-nya itu bisa diakui secara hukum sebenarnya. Tinggal tadi yang kami sampaikan bahwa alat komunikasi itu kan berupa petunjuk. Sehingga nanti alat petunjuk ini evidence-nya kemana gitu kan. Oh dia ini dari, kalau tadi dikatakan bisa perdagangan manusia misalnya. Dari komunikasinya itu bisa diidentifikasi apakah ada arah ke sana seperti itu. Atau memang hal-hal lain gitu. Nah jadi komunikasi ini lebih cenderung bagaimana membantu mengarahkan suatu petunjuk sehingga dari petunjuk tadi dicarilah evidence yang sebenarnya kan begitu. Nah kalau undang-undang ITE ini kan lebih cenderung payung. Jadi apa yang dilakukan di dunia nyata yang dilakukan secara elektronik, evidence-nya itu diakui secara hukum apabila memang ada evidence itu ada di sisi elektroniknya. Demikian. Berarti itu bisa digunakan juga, Pak, kalau misalnya memang. Iya, bisa saja itu. Cuman memang tadi kita sampaikan kalau misalnya contohnya Mbak Marisa tanya undang-undang terkait dengan perdagangan orang. Kalau perdagangan orang itu yang lebih fokus kan yang pertama si korban ini dalam kondisi tidak mengetahui, gitu kan. Kemudian juga mungkin di bawah tekanan kan bisa seperti itu. Tapi kan ini yang terlibat ini sama-sama tahu mau seperti apa nanti perjalanan ini gitu. Apakah nanti bisa dikenakan itu? Ini kan karena terkait nanti dengan masalah hukum, undang-undang, dan nanti kita akan bawa ke pengadilan. Apabila tidak pas penerapannya kan akhirnya sia-sia penerapan hukumnya. Bicara gitu. mengenai penerapan hukum kan yang sekarang memang menjadi fokusnya itu sejauh ini adalah RA, sang mucikari ini, sang germo ini. Tapi juga ada pertanyaan, Pak, kemarin dari kriminolog Reza Indragiri, lah kita kan juga harus lihat nih, ada juga di situ dalam sebuah transaksi sang mucikari, orang yang dimucikarikan, dan juga sang pelanggan. Nah dia juga menekankan bahwa gimana nih kalau misalnya pelanggan ini hukumnya seperti apa? Adakah, Pak? Ya tadi saya sudah kemukakan kan Mbak Marisa, apakah nanti kita akan terapkan gratifikasi itu dari mana uangnya? Apakah dari pelanggan itu sendiri? Apakah memang ada orang lain yang membiayai seperti itu? Tapi kalau misalnya tidak dalam bentuk gratifikasi karena memang ini ya dia pemakai saja gitu. Ya, memakai. kita lihat kasusnya Mbak, dalam artian begini. Mungkin kejadian seperti ini akan kami alami juga pada saat kami mengungkap kasus narkoba. Ya kan? Orang yang memberikan informasi kepada kita, mungkin juga ada orang yang bersedia membantu kita. Misalnya kita dalam narkoba itu ada undercover buy itu boleh. Jadi kita membeli narkoba, tapi sebelum kita ambil barang itu baru
mau transaksi kita tangkap. Nah itu, jadi orang yang membeli ini mau membantu kita ini tidak kita masukkan dalam fokus itu, karena kalau kita masukkan dalam rangkaian itu nggak ada lagi nanti. Mungkin juga kita sendiri yang melakukan transaksi itu untuk penegakan hukum, bukan untuk benar-benar dilakukan. Nah, mungkin seperti ini misalnya kita tolong dong kamu ini, kalau saya polisi kan ketahuan misalnya seperti itu. Nah kalau kita kenakan mereka, makin sulitlah kita untuk mengungkap. Tapi sekali lagi fokus kita masih kepada mereka yang menjadi fasilitator inilah, mucikari ini dulu, yang induk semangnya inilah yang kita Jadi fokuskan akankah dulu. memeriksa pelanggan juga, Pak? Kita lihat nanti kepentingannya seperti apa, apakah pelanggannya tercatat di RA itu ataukah tidak, nanti kita lihat. Terutama foto-foto yang ada inisial-inisialnya itu, apakah betul ada di situ ataukah seperti apa, nanti lihat perkembangan kasusnya. Kita serahkan saja kepada penyidik. Satu pertanyaan lagi Pak, kemarin Pak Buas juga sempat mengatakan kan, kalau misalnya ini kan menurut pengakuan RA kan juga ya klien-kliennya Tunggu Pak Boy mana dulu nih? Pak Buas. Oh Pak Buas. Bukan Pak Boy Rafli, Pak Boy Rafli jadi Kapolda. Pak Buas, iya makanya. Ya, Dari Pak tadi Buas, Pak Ya. Buas, Pak Budi Waseso. Iya, Pak Budi Waseso Jangan itu. disingkat Mbak. Oh ya, selama ini karena kalau misalnya di kalangan wartawan itu lebih kenal Pak Buas ya, gitu. Kalau saya nggak berkenan beliau namanya disingkat Baik, gitu. baik. Ya. Kalau misalnya menurut pernyataan Pak Budi Waseso itu kemarin itu juga sempat mengatakan bahwa oh ya nanti kita telusuri mau dia pejabat mau dia siapa akan tetap kita periksa. Kalau misalnya perlu kita tindak tetap kita tindak begitu. Nah, akankah memeriksa beberapa yang dikatakan pejabat ini, karena menurut RA ada pengakuan bahwa klien-kliennya itu ada anggota DPR kemudian dari kalangan lain. Silakan menanggapi Pak. Ya kemungkinan bisa saja seperti itu Mbak ya, tapi kita patut pedomannya kita pahami, seseorang yang sudah terjepit perkara pasti akan mencari orang-orang yang belum tentu dikenalnya supaya untuk paling tidak membantu meringankan, paling tidak membuat penyidik ini misalnya gitu kan, wah kalau ada pejabat ini saya nih jadi ini. Ya sekarang tidak ada lagi Mbak, siapapun itu kita akan tindak. Ya, karena apa? Belum tentu juga yang disebut itu benar gitu kan Mbak. Kita jauh-jauh hari ataupun menghindari, sangat waspada terhadap penyebutan orang, jabatan, posisi, apabila itu belum jelas permasalahannya. Kan ini pengakuan RA, si A, si B, si C, termasuk juga pelanggan misalnya, termasuk juga si A, si B, si C, jaringannya, kan belum tentu benar juga. Tapi itu jadi bahan masukan kita, tadi sampaikan Pak Nur, jadi petunjuk untuk kita tindak lanjuti, sehingga nanti betul-betul bahasa umum yang kita sering dengar, kasus ini bisa menjadi terang benderang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus Rianto di sini selaku Karo Penmas Polri dan juga Pak Nur Iza selaku Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Business Kemenkominfo.